Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sere, seorang wanita muda yang aktif di gereja, penyanyi rohani yang dikenal dengan suaranya yang merdu dan kemampuannya memimpin pujian di gereja. Ia merasa hidupnya berada dalam jalur yang benar. Kehidupan sehari-hari di kota kecil, dengan komunitas Kristen yang sangat mendukung. Sere juga menjadi figur inspiratif di kalangan jemaat gereja. Sere mulai merasakan kebosanan dan kebingungan dalam hidupnya. Meski ia aktif di gereja, ia merasa ada yang hilang. Kebahagiaan yang ia rasakan selama ini sepertinya tidak bertahan lama, dan ia merasa belum menemukan kedamaian sejati. Berbagai pertanyaan tentang makna hidup dan kehadiran Tuhan dalam hidupnya mulai muncul, tetapi ia takut untuk mengungkapkan keraguan ini kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, Sere bertemu dengan Rania, seorang wanita Muslim yang baru pindah ke kota tersebut. Rania adalah seorang ibu muda yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan dan dakwah Islam. Rania mengundang Sere untuk menghadiri sebuah pertemuan kecil, di mana orang-orang membahas tentang agama dan keimanan mereka. Sere merasa sedikit canggung, tetapi rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia memutuskan untuk menghadiri pertemuan itu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak cerita berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kami. Sere adalah seorang wanita muda yang tumbuh dalam keluarga Kristen yang sangat taat. Sejak kecil, ia sudah dikenalkan dengan kehidupan gereja. Mulai dari mengikuti kebaktian minggu, menjadi bagian dari paduan suara gereja, hingga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial gereja. Keluarganya sangat mendukung keaktifannya di gereja, dan ia pun merasa bangga bisa menjadi salah satu pemimpin dalam pelayanan musik gereja. Setiap kali ia melangkah ke atas panggung, menyanyikan lagu-lagu rohani yang penuh dengan pujian dan doa, Sere merasakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Baginya, musik adalah cara terbaik untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menyampaikan perasaan dan rasa syukur yang mendalam. Ketika ia berdiri di depan jemaat gereja, melihat wajah-wajah yang tersenyum dan merasakan suasana yang penuh damai, Sere merasa bahwa ini adalah hidupnya, ini adalah tujuan yang ia cari. Namun, semakin ia terlibat dalam dunia rohani, semakin ada kekosongan yang mulai ia rasakan. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, seolah ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya ditemukan. Kadang, ketika berada di tempat yang penuh dengan orang-orang yang menyanyikan lagu-lagu pujian, ia merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi ada saat-saat tertentu di mana ia merasa Tuhan begitu jauh, bahkan meski banyak orang memujinya, karena suaranya yang indah dan kontribusinya dalam pelayanan gereja. Sere merasa kesendirian yang mendalam. Ada keraguan yang tak terucapkan dalam hatinya, yang semakin lama semakin membesar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini semua benar? Apakah ini jalan yang tepat? Suatu sore yang biasa, setelah selesai memimpin kebaktian di gereja, Sere pergi ke sebuah kafe kecil di dekat gereja untuk mencari ketenangan. Ketika ia sedang duduk di sudut kafe sambil merenung, seorang wanita muda mendekatinya. Wanita itu mengenakan hijab, dan senyumnya yang ramah membuat Sere merasa sedikit canggung, namun sekaligus tertarik. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Rania, seorang ibu muda yang baru pindah ke kota tersebut. Mereka berbincang ringan, dan Rania mengajak Sere untuk menghadiri sebuah pertemuan kelompok kecil yang diadakan oleh beberapa orang Muslim di kota tersebut. Awalnya, Sere merasa tidak tertarik, bahkan agak canggung. Namun, Rania bercerita dengan begitu antusias tentang kegiatan mereka, yang berfokus pada berbagi pemahaman agama, dan saling mendalami tentang makna hidup dan Tuhan. Meski sedikit ragu, Sere merasa penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang menggelitik hatinya untuk ikut serta, mungkin hanya untuk sekadar mendengar lebih banyak. Meskipun itu bertentangan dengan keyakinannya, ia merasa pertemuan itu bisa memberikan jawaban atas kebingungannya. Dalam hati, Sere mulai bertanya-tanya apakah ini adalah langkah yang Tuhan arahkan padanya, atau hanya kebetulan. Sere mulai menghadiri pertemuan-pertemuan kecil yang diselenggarakan oleh Rania dan teman-temannya. Setiap pertemuan membuatnya semakin terpesona dengan cara orang-orang
Muslim membicarakan agama mereka. Mereka berbicara tentang Tuhan dengan begitu tulus, tentang makna hidup yang sederhana namun penuh kedamaian. Sarah merasa ada kedamaian yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tidak ada kerumitan, tidak ada pertanyaan besar yang tidak terjawab. Semua terasa jelas dan sederhana. Namun, hal yang paling menarik baginya adalah konsep tauhid keesaan. Tuhan dalam Islam. Tuhan yang satu, yang tidak terbagi dalam pribadi-pribadi, yang tidak bisa dipahami dengan akal semata. Itu berbeda dengan pemahaman yang selama ini ia pelajari dalam agama Kristen, yang berbicara tentang Tritunggal Tuhan yang terdiri dari 3 pribadi. Sarah merasa ada sebuah keterbukaan dalam ajaran ini, sebuah konsep yang menenangkan hatinya, yang merasa terlalu rumit dan bertentangan dengan keyakinannya yang lama. Hari demi hari, Sarah mulai semakin tenggelam dalam pembelajaran tentang Islam. Ia mulai membaca Al-Quran, mempelajari hadis, dan berbicara dengan beberapa teman Muslim yang membantu menjelaskan konsep-konsep agama tersebut. Ia merasa terhubung dengan kata-kata dalam Al-Quran yang berbicara tentang kasih sayang Tuhan, tentang kehidupan yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran. Semua ini sangat menggugah hatinya. Namun, ada satu hal yang membuat Sarah merasa bingung dan cemas. Bagaimana jika orang-orang yang selama ini mengenalnya, terutama keluarganya, tidak bisa menerima keputusannya? Ia tahu bahwa keluarganya sangat taat dan sangat mendalami agama Kristen, dan perubahan keyakinan ini tentu akan mengecewakan mereka. Ia takut kehilangan tempat di hati mereka. Saat malam mulai merunduk perlahan, Sarah duduk termenung di sebuah bangku taman kota. Tangan memegang sebuah buku Al-Quran yang belum lama ia terima dari Rania, teman baru yang ia kenal beberapa minggu lalu. Angin malam menyapu wajahnya, membawa ketenangan yang dalam. Namun di balik ketenangan itu, ada gelombang kebingungan yang mulai meresap ke dalam hatinya. Selama ini, ia telah mencari kedamaian dalam musik rohani yang selama ini menjadi jalan hidupnya. Namun, entah mengapa, semua itu mulai terasa kosong. Rania, yang tak sengaja ia temui di sebuah kafe, telah membuka pintu baru dalam hidupnya. Diskusi-diskusi mereka tentang Islam, tentang makna hidup, dan tentang Tuhan, membuat Sarah merasa seperti menemukan sebuah cahaya yang berbeda. Semakin sering mereka berbicara, semakin banyak pertanyaan yang muncul di dalam diri. Sarah, apakah selama ini jalan hidup yang ia jalani sudah benar? Mengapa hatinya tidak merasa puas? Meskipun ia sudah melakukan segala hal yang diharapkan oleh agama yang ia anut. Hari itu, saat ia berada di taman, Sarah merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menariknya. Sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Ia merasakan dorongan untuk mencari lebih dalam, mencari jawaban yang lebih mendalam. Dan ketika ia membaca Al-Quran, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa seperti Tuhan sedang berbicara langsung padanya. Namun, di balik keinginan untuk terus mencari kebenaran itu, Sarah merasa takut. Ia tahu keputusan untuk menggali lebih dalam tentang Islam adalah keputusan besar. Ia takut jika ini akan mengecewakan orang-orang yang selama ini menganggapnya sebagai seorang pemimpin rohani Kristen. Keluarganya yang taat, teman-teman gereja yang mendukungnya, pasti tidak akan mengerti. Namun, sebuah perasaan dalam hatinya berkata, ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Keputusan itu tak datang dengan mudah. Sarah tahu ia membutuhkan lebih banyak pemahaman. Dan untuk itu ia membutuhkan seorang pemimpin. Seseorang yang bisa membimbingnya untuk mengatasi keraguan dan pertanyaan-pertanyaan yang terus mengganggunya. Hari berikutnya, ia menghubungi Rania dan menanyakan apakah ia bisa bertemu dengan Imam Abdul, pemimpin masjid yang sudah banyak dikenal oleh komunitas Muslim setempat. Rania, yang melihat kegelisahan dalam diri Sarah, menyarankan agar mereka bertemu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sarah merasa gugup, namun ia tahu ini adalah langkah penting dalam perjalanannya. Rania mengatur pertemuan dengan Imam Abdul di sebuah kedai kopi kecil di dekat masjid. Ia telah memberitahu Imam Abdul tentang Sarah dan perjalanan spiritualnya, sehingga Imam Abdul tahu apa yang harus dihadapi dan bagaimana membimbingnya. Ketika Sarah masuk ke kedai kopi,
Ia melihat seorang pria paruh baya duduk dengan tenang di meja sudut, mengenakan pakaian serba putih dengan jubah yang sederhana namun elegan. Senyumnya yang penuh ketenangan menyambutnya, membuat Sere merasa lebih tenang meskipun dalam hatinya masih ada kegelisahan. Imam Abdul mengulurkan tangan, dan Sere dengan ragu-ragu menjabatnya. Wajah Imam Abdul penuh dengan kedamaian, seolah setiap kata yang keluar darinya datang dari kedalaman jiwa yang telah lama berusaha memahami hidup dan agama. Selamat datang, Sere. Senang akhirnya kita bisa bertemu, kata Imam Abdul dengan suara yang lembut, namun penuh wibawa. Sere mengangguk, duduk di kursi di hadapan Imam Abdul, dan kemudian terdiam sejenak. Ia merasa seperti sedang berada di hadapan seseorang yang telah melalui banyak perjalanan spiritual yang jauh lebih dalam. Dan ia hanya ingin mendengar, memahaminya lebih jauh. Rania telah memberitahuku sedikit tentang perjalananmu, Sere. Tentang keresahan yang kamu rasakan, dan pencarianmu akan kedamaian. Saya ingin kamu tahu, jalan menuju Tuhan itu sangat pribadi. Setiap orang memilikinya, dan kadang-kadang kita harus berjalan jauh untuk menemukannya, kata Imam Abdul, memulai percakapan dengan kata-kata yang menenangkan. Sere merasa hatinya sedikit lebih lega mendengar kata-kata itu. Ia merasa seolah Imam Abdul memahami pergulatan batinnya, tanpa harus mengatakan terlalu banyak. Saya merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya, Imam, meskipun saya sudah aktif dalam pelayanan gereja dan merasa bahwa saya sudah mengikuti jalan Tuhan. Ada kekosongan yang tak bisa saya jelaskan. Tapi, sejak saya mulai mendalami Islam, membaca Al-Quran, ada perasaan yang berbeda. Saya merasa ada kedamaian yang saya cari, meskipun saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, kata Sere dengan suara pelan. Imam Abdul mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak terburu-buru memberikan jawaban. Ia tahu betul bahwa pencarian spiritual adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Kadang-kadang, kata Imam Abdul setelah beberapa saat, kita mencari kedamaian di tempat yang kita kira sudah kita temukan. Tapi kedamaian sejati datang saat kita membuka hati untuk menerima kebenaran, bahkan jika itu berbeda dari yang kita kenal sebelumnya. Dalam Islam, kami mengajarkan tentang tauhid keesaan Tuhan, Tuhan yang tidak terpecah, Tuhan yang tidak terbatas. Begitu juga dalam Al-Quran, kami diajarkan untuk mengenal Tuhan dengan cara yang paling sederhana, tanpa memperumitnya. Sere mendengarkan dengan seksama. Kata-kata Imam Abdul menyentuh hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat mendalam dalam ajaran tauhid. Selama ini, ia terbiasa memandang Tuhan sebagai pribadi yang terpisah. Dan mungkin itu yang membuat hatinya merasa terpecah. Ajaran Islam yang mengajarkan Tuhan sebagai satu, terasa begitu sederhana namun begitu dalam. Bagaimana jika saya sudah terlanjur terikat dengan keyakinan lama saya? Tanya Sere, yang masih merasakan sedikit kebingungan. Imam Abdul tersenyum lembut. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Tidak ada salahnya untuk bertanya, untuk mencari, dan untuk mencoba memahami. Apa yang paling penting adalah keikhlasan hati kita dalam mengikuti jalannya. Tidak peduli di mana kita memulai. Kata-kata Imam Abdul begitu menenangkan bagi Sere. Ia merasa ada sebuah beban yang terangkat dari pundaknya. Selama ini ia takut bahwa pencariannya akan dianggap salah, bahwa ia akan dianggap tidak setia pada agama yang sudah ia anut begitu lama. Namun, percakapan ini membuka matanya. Jadi, apakah ini berarti saya bisa mengubah jalan hidup saya? Tanya Sere, sedikit ragu. Setiap perjalanan menuju Tuhan adalah perjalanan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sere, jika kamu merasa bahwa jalan ini adalah jalan yang benar untukmu, maka Tuhan pasti akan membimbingmu. Jangan takut untuk mengikuti apa yang hatimu yakini, jawab Imam Abdul dengan penuh keyakinan. Setelah pertemuan yang panjang dan penuh makna itu, Sere merasa lebih tenang. Banyak pertanyaan dalam dirinya yang mulai terjawab. Imam Abdul tidak hanya menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang penuh kedamaian, tetapi ia juga memberi Sere ruang untuk merasakan perjalanan spiritualnya sendiri. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi, hanya menawarkan pemahaman yang tulus dan murni. Saat Sere meninggalkan kedai kopi,
Ia merasa seolah ada cahaya baru yang menyinari jalan hidupnya. Perjalanan spiritualnya belum berakhir, tetapi ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar untuk menemukan kedamaian sejati dalam dirinya. Mungkin ini bukan jalan yang mudah, tetapi itu adalah jalan yang ia pilih dengan hati yang terbuka, penuh harapan untuk menemukan Tuhan dalam cara yang paling murni. Seiring berjalannya waktu, Sarah merasa semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang harus ia tempuh. Setiap malam, ia merenung, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap untuk melangkah ke dalam dunia baru yang sama sekali berbeda. Ia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan ada keyakinan dalam hatinya yang semakin kuat. Namun, rasa takut untuk meninggalkan agama yang telah membesarkannya dan mendalamnya, hubungan dengan keluarganya, membuat proses ini terasa sangat sulit. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, Sarah mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk Islam dengan hati yang penuh keyakinan. Itu adalah langkah besar yang ia ambil, langkah yang mengubah hidupnya selamanya. Ia tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ia merasa bahwa ini adalah panggilan hidupnya. Setelah mengucapkan syahadat, dunia Sarah seakan berubah. Pada awalnya, perasaan kebingungan dan kecemasan menggelayuti pikirannya. Tetapi di balik itu semua, ada kedamaian yang perlahan mulai tumbuh. Ia tahu bahwa ia telah menempuh jalan yang besar, yang tidak hanya akan mengubah dirinya, tetapi juga hubungannya dengan keluarga, teman-teman, dan bahkan dengan dirinya sendiri. Kehidupan baru sebagai seorang mualaf penuh dengan tantangan, namun juga penuh dengan pembelajaran dan transformasi batin yang mendalam. Pada malam pertama setelah Sarah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia kembali ke rumah orang tuanya. Ibu dan ayahnya sudah menunggunya di ruang tamu, suasana terasa kaku. Sarah tahu bahwa malam ini, keluarganya akan mengetahui keputusan besar yang ia ambil. Sebelum ia memasuki ruang tamu, ia berdiri sejenak di depan pintu, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan diri. Ketika ia masuk, Ibu Sarah, wanita yang selama ini menjadi contoh teladan dalam hidupnya, langsung berdiri dan menatapnya dengan tatapan penuh kecemasan. Ayahnya, yang biasanya pendiam dan keras kepala, hanya duduk di kursi sambil menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi, seolah menunggu Sarah untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat berat. Ibu, ayah, Sarah mulai. Suaranya terdengar lebih tenang daripada yang ia rasakan. Saya ingin memberitahu kalian sesuatu yang sangat penting. Ia berhenti sejenak, memikirkan kata-kata yang akan diucapkannya. Ibu Sarah memandangnya dengan penuh perhatian. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ada apa? Sarah, kau tampak berbeda. Sarah menghembuskan napas dalam-dalam. Saya sudah memutuskan untuk memeluk Islam, kata Sarah perlahan. Matanya menatap lantai, berusaha untuk tidak melarikan pandangannya dari mereka. Ibu Sarah terdiam sesaat, wajahnya memucat. Apa? Suaranya bergetar. Kamu memilih jalan itu? Sarah, kamu tahu betapa pentingnya iman kita. Apa yang kamu katakan ini? Ibu Sarah berdiri dengan cepat, berjalan ke arah jendela, seolah mencoba mencari udara segar untuk meredakan kepanikan yang mulai merayapi dirinya. Ayah Sarah yang semula diam kini berbicara dengan nada yang lebih keras. Kamu benar-benar melakukan ini? Setelah semua yang kami ajarkan padamu, apa yang terjadi dengan keyakinanmu, dengan Tuhan yang kami kenal bersama? Kata-kata ayah Sarah terasa seperti tamparan yang keras. Sarah merasa hatinya tersentak, tetapi ia tahu ini adalah reaksi pertama yang harus ia hadapi. Ayahnya tidak mengerti, mereka berdua tidak mengerti, bahkan mereka merasa seperti telah kehilangan Sarah. Ibu, ayah, saya tidak pernah berniat menyakiti kalian. Saya hanya merasa bahwa ini adalah jalan yang saya harus tempuh untuk menemukan kedamaian dalam hidup saya, jawab Sarah. Suara semakin bergetar, namun ia berusaha tetap tenang. Ibu Sarah memutar tubuhnya, wajahnya penuh dengan air mata yang menetes. Kau mengatakan kedamaian, tapi kedamaian itu datang dari Tuhan yang kami sembah. Apa kamu tidak tahu bahwa itu adalah jalan yang salah, jalan yang bisa membawa kamu jauh darinya? Ayahnya menggelengkan kepala, tidak bisa menerima kenyataan ini. Kamu telah menyimpang. Sarah,
kami tidak bisa menerima pilihanmu ini. Bagaimana kami bisa menerima jika kamu meninggalkan jalan yang benar? Ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang seluruh keluarga. Tentang keyakinan yang kami wariskan. Sarah merasakan berat di dadanya. Tetapi ia tahu bahwa dalam hatinya, ini adalah keputusan yang sudah ia ambil dengan penuh keyakinan. Saya tidak meninggalkan Tuhan, Ayah. Saya hanya menemukannya dengan cara yang berbeda. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama. Saya hanya mengikutinya dengan cara yang lebih jelas bagi saya. Namun, kalimat-kalimat itu tak bisa mengurangi rasa sakit yang terlihat jelas di wajah orang tuanya. Mereka merasa seperti Sarah telah mengkhianati mereka. Meskipun mereka tidak mengucapkan kata-kata lebih banyak lagi, raut wajah mereka sudah cukup untuk menggambarkan betapa terlukanya mereka. Malam itu berakhir dengan kesunyian yang mencekam. Hari-hari pertama setelah menjadi mualaf, Sarah merasakan perbedaan yang sangat besar. Meski ia merasa sangat tenang dengan keputusan yang ia ambil, ada rasa kesendirian yang datang menyertainya. Hal pertama yang ia sadari adalah perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari yang ternyata mempengaruhi cara hidupnya secara keseluruhan. Pagi hari, Sarah memulai harinya dengan wudhu. Meskipun awalnya ia merasa canggung dan sedikit kikuk saat pertama kali melakukannya. Di pagi hari, ia bangun lebih awal untuk melaksanakan salat subuh. Doa yang pertama di setiap hari. Ia menyadari betapa pentingnya menghubungkan diri dengan Tuhan melalui doa. Terutama di saat dunia masih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Meskipun ia tidak langsung bisa melaksanakan semua rukun salat dengan sempurna, ia merasa ada kedamaian yang datang saat ia menundukkan kepalanya dalam sujud. Sujud itu terasa seperti sebuah cara untuk benar-benar berserah diri kepada Tuhan, mengakui kelemahan dan ketergantungan padanya. Namun, menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, Sarah harus belajar lebih banyak tentang Islam. Ia membaca Al-Quran dengan tekun, mengikuti kajian-kajian yang diadakan di masjid, dan bertanya pada teman-teman Muslim yang sudah lebih dulu menghayati ajaran Islam. Ada banyak hal baru yang harus ia pelajari, seperti tata cara salat, bagaimana berpuasa di bulan Ramadan, dan bahkan bagaimana berinteraksi dengan orang lain berdasarkan ajaran Islam. Tantangan lainnya adalah mengenai makanan dan kebiasaan sehari-hari. Sarah harus beradaptasi dengan pola makan yang halal, memastikan bahwa apa yang ia makan sesuai dengan ajaran Islam. Di awal, ia sering merasa kesulitan, terutama ketika berkumpul dengan teman-teman lama atau keluarga yang masih sangat menganut tradisi Kristen. Ada rasa canggung saat mereka menikmati makanan yang tidak sesuai dengan prinsipnya, dan seringkali ia harus memilih untuk tidak makan dalam acara keluarga atau sosial tertentu, yang membuatnya merasa terasing. Kehidupan sosial Sarah pun berubah setelah ia menjadi mualaf. Teman-teman lamanya, terutama dari gereja, mulai menjauhkan diri darinya. Beberapa bahkan merasa kecewa, seolah-olah Sarah telah mengkhianati mereka. Ada saat-saat di mana ia merasa sangat kesepian, terasing dari dunia yang dulu sangat familiar baginya. Namun, seiring waktu, Sarah mulai membangun hubungan dengan komunitas Muslim yang lebih mendalam. Tidak hanya keluarganya yang kesulitan menerima perubahan ini, Sarah juga harus berhadapan dengan teman-teman gerejanya yang selama ini menjadi sahabat karibnya dalam pelayanan. Mereka tahu betul betapa Sarah sangat terlibat dalam kegiatan gereja, memimpin paduan suara, dan menghabiskan banyak waktu untuk melayani. Banyak dari mereka yang memandangnya sebagai contoh seorang pemimpin rohani yang penuh dedikasi. Saat Sarah pertama kali mengungkapkan niatnya untuk meninggalkan gereja dan memeluk Islam, ia melakukannya dalam pertemuan kelompok kecil di gereja yang dihadiri oleh beberapa teman dekat dan para anggota paduan suara. Ketika Sarah menyampaikan keputusan itu, suasana langsung berubah. Beberapa teman-temannya terdiam, sementara yang lain mulai saling berbisik. Ada yang merasa bingung, ada pula yang langsung merasa tersinggung. "Sarah, ini tidak benar," kata teman dekatnya, Clara, dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kamu tahu betul betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa kamu beralih ke agama yang berbeda? Apa yang kamu temukan di sana yang tidak ada di sini?" "Clara, saya tidak sedang meninggalkan Tuhan.
Saya hanya menemukan cara yang berbeda untuk menghubunginya. Jawab Ser dengan suara yang sedikit gemetar, mencoba menjaga ketenangannya. Meskipun dalam hatinya ada ketegangan yang sangat besar. Namun, kata-kata Sera tampaknya tidak bisa meredakan amarah beberapa temannya. Seorang teman laki-laki, Jameson, berdiri dan berkata, "Ini adalah pengkhianatan. Sera, kami telah bersama-sama dalam iman ini. Bagaimana kamu bisa memilih jalan yang berbeda? Apakah kita tidak cukup memberikanmu yang terbaik di sini?" Sera merasakan sakit hati mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari keputusan yang ia buat. Beberapa orang menghindar darinya setelah itu. Tidak tahu bagaimana harus bersikap. Yang lainnya, meskipun tidak langsung mengungkapkan penolakan, terlihat ragu-ragu dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sera, yang selama ini begitu taat dalam agama mereka, kini memilih jalan yang berbeda. Sera harus menghadapi banyak tantangan. Ia kehilangan beberapa teman dekat di gereja dan menghadapi banyak penolakan dari keluarganya. Namun, ia juga menemukan banyak dukungan dari komunitas Muslim dan orang-orang yang memahami keputusannya. Dalam menghadapi cobaan ini, Sera merasa semakin kuat dalam imannya. Ia mulai aktif berdakwah di masjid, mengadakan kajian-kajian untuk mengenalkan Islam kepada orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Perlahan-lahan, keluarga Sera mulai menerima pilihannya. Meskipun tidak sepenuhnya setuju, mereka mulai menghormati keputusan Sera dan mengakui kedamaian yang ia temukan. Ibu Sera akhirnya mengunjungi masjid dan berdiskusi dengan Imam Abdul, yang membantu membuka hatinya untuk memahami lebih dalam tentang agama yang dipilih anaknya. Teman-teman gereja yang sempat menjauh perlahan-lahan mulai mengerti bahwa Sera tetaplah orang yang sama. Hanya saja ia mengikuti jalan yang berbeda untuk menemukan kedamaian batinnya. Sera tidak hanya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang berada dalam pencarian spiritual. Ia terus melanjutkan perjalanannya sebagai seorang muslimah yang taat, sambil tetap menghormati masa lalunya sebagai seorang penyanyi rohani Kristen. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil, baik itu di dunia Kristen maupun Islam, telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Ia bersyukur karena akhirnya menemukan jalan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Kehidupan Sera setelah menjadi mualaf bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak air mata, banyak pengorbanan, dan banyak tantangan yang harus ia hadapi, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari dunia luar. Namun, setiap tantangan itu juga membawa kebijaksanaan baru. Sera kini merasa lebih damai, lebih yakin dengan pilihannya, dan lebih kuat dari sebelumnya. Ia belajar bahwa perjalanan spiritual adalah perjalanan seumur hidup, dan bahwa keimanan sejati datang bukan dari kepatuhan pada aturan, tetapi dari kedekatan hati dengan Tuhan. Meskipun perjalanan ini penuh dengan ujian, Sera tahu bahwa inilah jalan yang ia pilih dengan hati yang tulus, dan itu membuat setiap langkahnya penuh dengan arti.